Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah. Hadirin wal hadirat, hari ini saya akan membahas intisari dari sebuah buku yang ditulis oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad terkait dengan zikir ilahi. Beliau telah menguraikan masalah ini dengan kata-kata yang sangat menarik sekali, sehingga kita ingin kemudian melaksanakan zikir ilahi sesuai dengan tuntunan yang beliau tuliskan. Yang pertama, beliau menerangkan tentang zikir, artinya adalah mengingat. Dan zikir ilahi adalah sebuah kata yang mengungkapkan tentang bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadirkan gambaran daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ke hadapan kita melalui mengingat akan sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengungkapkannya dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian kita memikirkan akan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nama sifat yang kita ingat-ingat atau kita ucapkan secara berulang kali. Untuk menguatkan tentang zikir ilahi ini, beliau mengutip beberapa keterangan Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Ankabut ayat ke-46. Wala zikrullahi akbar. Dan ingatlah, sesungguhnya mengingat Allah merupakan amalan yang paling besar. Tentu saja ini bukan sebuah karang-mengarang. Keterangan ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita mengingatnya, maka kita telah melakukan amalan yang paling besar. Tentu saja dalam makna-makna yang sudah disebutkan tadi, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekedar berbusa-busa di bibir saja, tetapi kita merenungkan, meresapkan, dan mengagumi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama yang kita tasbihkan atau yang kita zikirkan. Kemudian juga di dalam surah Al-Insan ayat ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Bahwa wahai hamba-hambaku, ingatlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkurisma rabbika, nama-nama Tuhan engkau, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Memang kalau kita melihat akan teks ini, seolah-olah kita hanya mengingat Allah Ta'ala itu pada waktu pagi dan petang saja. Padahal yang dimaksud adalah, karena apa? Waktu pagi itu sebagai pertanda berakhirnya malam hari. Jadi sesungguhnya kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang malam. Hingga pagi itu menjadi saksi bahwa sepanjang itu kita senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Begitu juga ketika datang waktu petang, waktu sore hari, hendaknya menjadi pertanda bahwa sepanjang hari kita juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala,
Tentu saja melalui cara-cara yang dibenarkan, ya. Dari misalnya mengingat Allah Subhanahu wa taala kan tidak hanya duduk bersila di masjid. Kita sambil berjalan, sambil mungkin juga melakukan pekerjaan, kita mengucapkan subhanallah, melihat keindahan kita mengucapkan masya Allah, ya, atau kita melakukan sebuah kesalahan astagfirullah. Kan ini juga merupakan zikir, ya. Ada keterangan dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila suatu majelis yang di dalamnya disebut diagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka majelis itu dikitari oleh para malaikat. Artinya zikir ilahi itu pun juga mengundang kehadiran para malaikat di sekitar kita. Tentu melihat akan konteks ini, berzikir ilahi merupakan sebuah pekerjaan yang tidak hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat pun ikut serta di dalamnya. Ayat senada yang disebutkan di dalam kitabullah Al-Quran berkenaan dengan zikir adalah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wassabihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah Allah, zikron, dalam zikir kasiron, yang banyak. Wassabihu, dan sanjung pujilah Tuhan engkau, bukrota wa asila, di waktu pagi dan petang. Ini juga menguatkan dari ayat sebelumnya bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikron kasiron, ya, sebanyak-banyaknya. Tetapi juga tidak disebutkan mengenai batasan sekian dan sekian. Tetapi yang lebih baik adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata ditentukan oleh hitungan, tetapi sejauh mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kemudian meresap ke dalam jiwa kita, dan akan timbul pula dengan nama sifat Allah yang diucapkan, kita akan menirunya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala atau yang kita zikirkan adalah Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, yang Maha Pemurah. Nah, artinya kita juga harus mengkopi sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Pemurah itu, ya, tentu kepada sesama, kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus bisa menjadi seorang yang pemurah. Kemudian ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anakmu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang banyak, karena mengurusi harta yang melimpah, yang di mana-mana ada misalnya, hal itu bisa saja melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kesibukan mengurus anak-anak akan bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada peluang, tetapi juga ada hambatan yang membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan di sini adalah urusan harta dan urusan anak-anak.
Artinya perkara-perkara dunia jangan sampai melupakan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir adalah perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup bisa bergerak, bisa melakukan apa-apa yang menghasilkan positif, tetapi orang yang sudah menjadi mayit, tentu dia sudah tidak produktif lagi. Artinya perbedaannya sangat jauh sekali orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala dengan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa berzikir dengan orang yang tidak pernah berzikir, perbedaannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi relung-relung dada kita dengan sanjung pujian, tasbih, tahmid, takbir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita menjaga berzikir ilahi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menyelamatkan kita, akan melindungi kita dari mara bahaya yang mungkin saja mengintai kita setiap waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.